Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya perlu diulang nih, kayaknya semangatnya biar tambah semangat ya. Boleh diulang Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dua kurang afdol kayaknya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdin yawdin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza lam takun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu dalam majlis yang mubarakah. Semoga majlis kita di pagi hari ini senantiasa diguyurkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jemaah sekalian, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja syukur juga kita panjatkan kepada Allah. Saya lupa ini keberapa ya saya ke Nganjuk ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ingat saya berapa kali? 2 atau 3 kali ya. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini, di majelis Ikadi pagi hari ini menjadi majelis yang dicatat sebagai amal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memberikan dampak yang juga luar biasa bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi jamaah kita semuanya dan untuk dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbincang di pagi hari ini tentang satu tema yang luar biasa, yakni tema tentang hijrah. Kalau lihat dari kalender kita ini sudah masuk di akhir-akhir di bulan Dzulhijjah. Karena sebentar lagi ya, mungkin Bapak Ibu sekalian hafal tanggal liburnya ya. Hari liburnya itu hari Rabu ya. Maka itu adalah tanggal 1 Muharram. Nah, Ibu dan Bapak semuanya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebelum kita masuk Muharram, mari kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi dan sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian nanti kita bisa menyikapi dengan baik dan benar saat bertemu dengan hari dan bulan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan, yakni bulan Muharram. Sehingga ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, pada saat kita kemudian benar-benar masuk di dalamnya, akhirnya amal-amal kita telah terencana dengan sangat baik, telah tertata dengan baik, dan kemudian nanti bisa kita dapatkan manfaat dalam kehidupan kita untuk keluarga dan untuk masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak semuanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu peristiwa yang luar biasa istimewa
di mana jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nantinya berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian yang luar biasa. Ujian yang luar biasa itu pada akhirnya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia yang besar. Semakin besar ujian itu, yang kemudian para ulama menyebutnya sebagai amul huzni, tahun kesedihan yang luar biasa. Amul huzni itu ada dua peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ditinggal wafatnya siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Nah, istri beliau ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini sangat disenangi oleh ibu-ibu luar biasa. Kenapa? Karena dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istrinya hanya satu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristri satu itu ternyata dalam usianya yang lebih lama. Sejak usia beliau 25 sampai kemudian di tahun ke-8 sebelum tahun ke-8 kenabian. Tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian itulah istri beliau wafat. Berarti menikah berapa lama, Bu? 25 tahun. Kemudian beliau menikah di usia berapa? Menikah di usia 25 tahun, diangkat menjadi nabi tahun berapa? 40 tahun. Berarti sudah menikah berapa lama itu? 15. Kemudian ditambah 10, berarti berapa? 25 tahun. Nah, ibu-ibu dan bapak-ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, di tahun itulah Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang luar biasa. Amul huzni, tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membelanya luar biasa. Luar biasa bantuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau adalah konglomerat, maka banyak sekali luar biasa ya pengorbanan harta yang dimiliki oleh istri Rasulullah SAW untuk perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tahun itu kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masya Allah wa tabarakallah, setelah itu Rasulullah juga ditinggalkan oleh paman beliau yang membela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, yakni siapa paman beliau? Abu Thalib. Nah, yang lebih menyedihkan oleh Nabi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paman beliau yang membela luar biasa kepada Rasulullah itu wafatnya dalam kondisi tidak beriman. Itu tentu kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sedih lagi. Tapi itu menjadi pelajaran berharga bahwa sesungguhnya kebenaran dan kebaikan yang dianut ajaran Islam ini dianut oleh seseorang sehingga dia menjadi muslim yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun beliau tidak mampu ketika ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak Allah berikan padanya hidayah, maka ya Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sering kita ketika awal kita bertemu, awal kita berceramah, awal kita melakukan aktivitas, patut dan sudah seharusnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah berupa kita ikut dalam
dinul Islam, agama yang ridhullah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada padanya. Maka ibu dan bapak jemaah sekalian rahimakumullah, termasuk kebersamaan kita di pagi hari ini pun itu adalah merupakan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang luar biasa yang patut dan sudah seharusnya kita syukuri. Sehingga ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, itulah dua peristiwa yang menyedihkan Rasulullah SAW, yang para ulama menyebutnya sebagai amul husni, tahun kesedihan, karena beliau ditinggal oleh orang yang membela beliau, membantu beliau dengan bantuannya yang luar biasa, membela dengan pembelaannya yang luar biasa, namun mereka kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini menjadi pelajaran yang berharga. Di samping Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang luar biasa dari orang-orang yang memusuhinya, ternyata orang yang membelanya ternyata pada kesempatannya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, tatkala Rasulullah mendapatkan amul husni seperti itu, tahun kesedihan, berbagai macam tahun kesedihan itu, ternyata di tahun itu sekaligus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dan kesempatan yang istimewa, yakni dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan ibu dan bapak jemaah sekalian rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj inilah yang kemudian menjadi karunia yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Rasulullah menjadi khatamul anbiya wal mursalin sekaligus imamul anbiya wal mursalin. Salah satu yang membedakan beliau dengan para nabi dan para rasul sebelumnya, keistimewaannya adalah langsung dipanggilnya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa Isra Mi'raj. Dan ibu dan bapak semua jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu ya merupakan karunia yang besar, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan kedudukan beliau menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ibu dan bapak, ternyata kenikmatan dan anugerah Allah yang luar biasa dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ternyata juga menjadi ujian dan cobaan dalam kehidupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuknya, ibu dan bapak? Apa ujiannya? Di samping itu adalah nikmat yang besar, ternyata Isra Mi'raj kemudian justru ya beberapa, bukan hanya orang-orang kafir Quraisy saja, namun sebagian dari orang-orang muslim yang sudah beriman kepada Rasul itu ada yang kemudian meragukan terhadap yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa ya setiap kenikmatan di situ ada perintah Allah, kemudian kita melaksanakannya, merasakan nikmat. Maka ingatlah bahwa pada satu kondisi tertentu ya di sana ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang telah meningkatkan kualitasnya, meningkatkan keimanannya, meningkatkan kualitas pemahamannya, maka boleh jadi melaksanakan sholat misalnya itu terasa nikmat, betul. Namun ya pada waktu yang sama sesungguhnya, berarti saya melaksanakan sholat di situ butuh waktu, butuh tenaga, butuh berbagai macam pengorbanan yang dimiliki olehnya untuk dikorbankan dalam rangka melaksanakan ibadah sholat. Namun ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, bagi Rasulullah ya, kemudian para sahabat Nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
pelaksanaan berbagai macam amal ibadah itu di dalamnya dirasakan ada kenikmatan batin yang luar biasa. Ujiannya pasti ada, namun ingatlah sesungguhnya dalam pelaksanaan itu di situ ada kenikmatan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu manfaat-manfaat yang besar. Karena itu Ibnu Ba semuanya rahimakumullah, ya, peristiwa Isra Mi'raj yang itu adalah merupakan hadiah istimewa dari Allah, itu sekaligus juga menjadi ujian. Salah satu ujiannya apa? Ternyata ya orang-orang kafir Quraisy bertambah permusuhannya, bertambah tidak berimannya. Sebagian dari orang-orang Islam pada awal-awalnya pun mereka diantaranya ada yang ragu. Namun kemudian mereka semuanya terpatahkan ketika orang-orang kafir Quraisy menemui Abu Bakar. Pada Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu di akhir-akhir beliau bertemu dengan Nabi, ya. Dan karenanya orang-orang kafir Quraisy mendahului bertemu dengan Abu Bakar. Dalam rangka apa? Dalam rangka, ini Abu Bakar ini logikanya kan jalan biasanya. Maka kemudian ditanya, ya, ketika kemudian orang-orang kafir menyampaikan, kawanmu itu ngomong yang tidak masuk akal, ya. Bagaimana mungkin pada waktu itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya bisa sampai 1 bulan, bisa lebih. Tetapi kemudian berapa lama perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu berapa lama? Ba'da Isya, kemudian kembali sebelum subuh, ya. Maka secara logika pasti tidak masuk, tidak nyampe, ya. Maka akhirnya disampaikan kepada Abu Bakar. Nah, ketika kemudian, karena itu Abu Bakar belum ketemu dengan Rasulullah. Ketika kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, ya, maka orang-orang kafir Quraisy, ya, bagaimana menurut pendapatmu, ya? Kamu sudah pernah ke Masjidil Aqsa belum, ya? Maka kemudian pernah ke Palestina belum, ya? Maka sudah tahu, ya, perjalanannya cukup lama, ya, sekian bulan. Nah, karena itu kemudian bagaimana kalau ada orang yang menyampaikan bahwa sudah bisa ke sana dan kemudian balik lagi itu hanya dalam 1 malam, ya. Memang siapa? Kata Abu Bakar, ya. Nah, itu temanmu Muhammad. Dia bilang bahwa dia sudah ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit dan kemudian sudah balik. Sementara perjalanannya hanya 1 malam. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau mengatakan kalau beliau yang menyampaikan, jangankan hanya seperti itu, yang lebih lagi tidak masuk akal pun saya percaya, saya sepenuhnya percaya, saya sepenuhnya yakin bahwa yang disampaikannya pasti benar. Dan ini jemaah sekalian rahimakumullah yang menegaskan bahwa Abu Bakar kemudian lengket pada diberikan kepada beliau julukan yang luar biasa kuat sebagai As-Siddiq. Salah satunya adalah beliau Abu Bakar itu selalu percaya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Ba semuanya rahimakumullah, keistimewaan seseorang salah satunya kita dapatkan Abu Bakar As-Siddiq itu kata para ulama dikatakan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah. Ada menyebut ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar itu ditimbang kebaikannya dibanding seluruh umat ini, ya, la rajaha, maka kebaikan Abu Bakar itu masih menang dibandingkan dengan seluruh umat ini. Mengapa? Salah satunya itu tadi di awal-awal, ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, semua orang menyatakan bahwa itu tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang mustahil dan sebagainya. Maka Abu Bakar menegaskan, jangankan seperti itu, yang lebih
tidak masuk akal pun saya percaya sepenuhnya. Sehingga Ibnu Abbas semuanya rahimakumullah, pelajaran yang istimewa dari peristiwa awal-awal sebelum kemudian nanti Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah ini adalah peristiwa, salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kebaikan kita itu salah satunya adalah terletak pada sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada arkanul iman, kepada rukun iman itu dengan sepenuh hati. Maka keimanan ini menjadi syarat mutlak, dan itulah yang menjadikan Abu Bakar menjadi orang terbaik dibandingkan dengan semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas semuanya rahimakumullah, ya. Berikutnya kalau kita perhatikan lagi, salah satu kemudian yang melatar belakangi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, akhirnya hijrah itu, jemaah sekalian rahimakumullah, ini nampaknya dakwah Rasul di Mekah itu sudah stuck, sudah berhenti, sudah nggak bisa lagi sepertinya, sudah nggak tambah, ya. Sedangkan permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy itu juga luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari upaya-upaya lain. Berbagai macam upaya, di antaranya adalah, ya, ketika musim haji, beliau sangat sering di masa musim haji itu beliau kemudian berdakwah kepada orang-orang yang haji. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah wa tabarakallah, dari situlah kemudian Rasulullah SAW ketemu dengan, ya, beberapa orang di awalnya, beberapa orang dari Madinah, ya, dari Yathrib, nama dulunya adalah Yathrib. Nah, ketika kemudian ketemu dengan orang Yathrib, di antara keistimewaan dari orang-orang Yathrib, ya, itu Masya Allah wa tabarakallah, orang-orang Ansar itu disebutkan keistimewaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang luar biasa keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ketika menyebutkan orang-orang yang bersegera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, kelompok yang bersegera untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu minal muhajirin. Yang pertama pastinya adalah tahun-tahun pertama adalah orang-orang muhajirin, maka yang kedua wal ansor, ya. Orang-orang yang bersegera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang Ansor. Maka, ya, di tahun ke-2 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum 2 Hijriah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bertemu di musim haji, bertemu dengan orang-orang Yathrib. Maka dalam kondisi yang seperti itu, Masya Allah wa tabarakallah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampaikan, ya, nilai ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kita bisa bayangkan ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, dengan misalnya menawarkan sesuatu yang belum pernah ada orang yang memakai, kemudian belum banyak dikenal, ya. Itu biasanya gimana, Bu? Kalau menawarkan hal yang baru, ya, belum ada yang kenal, biasanya diterima atau ditolak? Kemungkinan besarnya ditolak, ya. Kemungkinan besarnya ditolak. Dan seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran agama Islam yang istimewa, yang luar biasa, yang sangat baik dari sisi Allah untuk kebaikan fid dunya wal akhirah, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditolak oleh sekian banyak orang. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, istimewanya orang-orang Ansar itu mereka, ya, sebelumnya mereka itu bertemu, salah satu rahasia mengapa orang-orang Ansor itu termasuk orang-orang yang istimewa dan bersegera beriman kepada Rasulullah saat bertemu di tahun kedua sebelum hijrah itu. Ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Salah satunya adalah orang-orang Ansor ini kan ada 2 suku besar.
suku besar, dua suku besar ini biasa berperang. Sudah kalau di sini mungkin kayak Carok ya. Kalau Carok di Madura itu ya, dua suku itu biasa berperang dalam waktu yang sangat lama. Nah, dua suku ya dari Ansor ini ya, orang-orang Yathrib ini, mereka satu dengan yang lainnya berperang pada masa yang cukup panjang. Sudah puluhan tahun, ada menyebut bahkan ratusan tahun ya, itu saling berperang. Nah, dua suku ini Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah paling berhenti ketika Arba'atun Hurum, 4 bulan haram, yang diyakini oleh orang-orang Arab pada waktu itu bahwa 4 bulan haram yang sampai saat ini juga menjadi karunia Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan haram. Apa saja? Ada yang ingat Pak 4 bulan haram? Sekarang ini termasuk salah satu bulan, ya. Jadi kemarin Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah, kemudian besok Muharram. Nah, itu 3. Kemudian kurang 1 yakni apa? Rajab. Nah, 4 bulan haram. Nah, Ibnu Bapak semuanya rahmatullah, biasanya orang Arab dahulu ya, itu ketika masuk di bulan haram mereka tidak berperang. Jadi orang-orang zaman dahulu berperang di antara pekerjaan atau yang rutin mereka kerjakan itu kan berperang ya. Pada masa itu ya, pada masa itu. Sehingga di luar 4 bulan haram itu mereka biasanya berperang ya. Nah, Ibnu Bapak semuanya rahimakumullah, nah mereka biasa berperang, tetapi kemudian ketika masuk bulan haram ya, ini mereka libur berperang. 2 tahun sebelum hijrah ya, sebelum hijriah itu mereka orang-orang orang-orang Madinah ya, orang-orang Yathrib, 2 suku Yathrib yang dulunya suka berperang. Siapa? 2 suku namanya apa Pak, Bu? Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ya, 2 suku besar. Nanti dari 2 suku ini biasanya nanti ada suku-suku lain ya, tapi kemudian masuk pada 2 suku itu, Aus dan Khazraj. Nah, 2 suku ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, biasanya mereka berperang. Nah, ketika kemudian masuk bulan haram mereka istirahat, dan ketika bulan haji tahun kedua sebelum hijrah mereka kemudian bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah. Maka pada saat bertemu dengan Rasulullah itu, kata orang-orang Yathrib dan Aus yang orang-orang Madinah ini, orang-orang Yathrib ini, Masya Allah wa tabarakallah, ini kan orang yang kemarin itu sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi ada 3 suku besar Yahudi di Madinah, di Yathrib. Nah, orang-orang Yathrib, orang-orang Yahudi di Yathrib itu mereka yang termasuk yang menguasai ekonomi pada waktu itu, ya. Jumlahnya lebih kecil, jauh lebih kecil dari suku Aus dan Khazraj ini, ya. Namun mereka bisa menguasai. Kenapa? Karena 2 suku itu, ya, suku Aus dan Khazraj itu mereka sering berperang. Nah, mengetahui yang demikian, orang-orang Yahudi itu menggunakan manfaat ya untuk mereka didesain agar terus berperang, dan mereka kemudian membangun ekonominya. Termasuk kemudian membuat senjata dan sebagainya. Beragam ekonomi mereka kuasai. Dan Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah, mengetahui kondisi yang demikian itu ya, suku Aus dan Khazraj ketika di 2 tahun sebelum hijrah mereka haji, dan ketika ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, ini kan orang yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi. Dan beliau kemudian menyampaikan bahwa saya adalah Nabi Allah, dan beliau kemudian menyampaikan nilai ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Masya Allah wa tabarakallah ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mereka segera mengimani, meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sudah
capek juga untuk berperang, ya, karena sudah puluhan tahun, bahkan bisa jadi ratusan tahun mereka berperang, ya. Maka ya, ketika ketemu dengan Nabi, ya, Masya Allah wa tabarakallah, mereka senang sekali dan segera kemudian mereka menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, lebih ringkas lagi, mohon maaf saya ringkas, setelah mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah dan mereka mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 2 tahun sebelum hijrah ini, maka mereka kemudian ya ketika pulang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membersamai mereka untuk mendakwahkan dinul Islam. Siapa sahabat Nabi itu namanya? Mus'ab bin Umair. Masya Allah wa tabarakallah, ya. Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang dulunya adalah ketika sebelum masuk Islam, ya, itu Mus'ab bin Umair ini termasuk pemuda yang tampan, pemuda yang banyak disenangi oleh anak-anak remaja putri, ya. Kenapa? Karena baunya wangi luar biasa, ya. Ibunya kaya raya dan ibunya sangat senang memberikan semua kebutuhan dari anaknya ini, Mus'ab bin Umair ini. Dan ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, ya. Tapi ketika kemudian Mus'ab bin Umair masuk Islam, maka ibunya kemudian memblokir semua pemberiannya. Sampai akhirnya beliau sangat miskin, ya, sangat miskin dengan itu. Namun keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu tetap luar biasa. Nah, karena keteguhan keimanannya yang luar biasa dan kecerdasannya yang luar biasa itu, maka Mus'ab bin Umair lah yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang Aus dan Khazraj, oleh kepada orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Nah, Masya Allah wa tabarakallah, pada gilirannya jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga pelajaran berharga bagi kita bahwa semua potensi yang kita miliki ini, semua keluarga anggota IKD ini, ya, apapun potensinya, pastikan, yakini bahwa masing-masing dari kader-kader, masing-masing dari anggota, masing-masing dari jamaah ini pasti mereka punya potensi-potensi yang istimewa yang sudah barang tentu hendaknya kemudian dimanfaatkan dan dioptimalkan. Dan ingat, setiap apapun yang kita miliki, ketika kita peruntukkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti manfaatnya luar biasa. Dan umumnya misalnya, ya, punya rezeki, kemudian rezekinya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang-orang yang gemar menyedekahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orangnya benar-benar tulus, ikhlas, nggak mikir nanti apakah kemudian nanti diganti atau tidak, biasanya itu ganti Allah akan lebih luar biasa istimewa. Dan itu kita dapatkan dari Rasulullah dan para sahabatnya yang luar biasa. Kita dapatkan data secara detail bahwa sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas dari mereka itu adalah sahabat-sahabat yang kaya raya. Dan satu catatan penting, ya, dinul Islam dan kemudian pemerintahan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering berperang atau sering dalam perjuangannya. Nanti setelah kemudian masuk berdiri negara di Madinah itu sering berperang atau enggak, Bu? Sering berperang. Di dalam sejarah bisa kita dapat minimal, para ahli sejarah mencatatnya yang minimal itu 40 ya kali berperang. Dan peperangan itu dimulai tahun kedua Hijriah. Berarti sampai wafat Rasul berarti berapa tahun, Bu? Tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah wafat itu kan di tahun ke-10 Hijriah, ya. Berarti 8 tahun. 8 tahun.
8 tahun. Kalau 40 kali 8 tahun berarti setahunnya berapa, Bu? Mau dihitung ya. 40 dibagi 8. Berarti setahun berapa? Setahun 5 kali ya. Setahun 5 kali. Masya Allah, nanti tinggal ngalikan. Ada perang itu yang ada yang 1 bulan lebih, ada yang 2 minggu dan sebagainya. Masya Allah wa tabarakallah. Namun ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, kita benar-benar mendapatkan data secara pasti ya, secara pasti bahwa perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penumbuhan negara yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi negara yang benar-benar merdeka, yang itu juga menginspirasi para founding fathers kita, ya, para founding fathers kita, termasuk kemudian Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang Dasar 1945 dan kemudian Pancasila dan dasar-dasar negara kita itu terinspirasi dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua itu kita dapatkan di sana, dan dari sana kita mendapatkan catatan berharga bahwa Rasulullah bersama dengan negaranya yang luar biasa istimewa dan merdeka luar biasa, lebih luas lagi, bertambah luas lagi, itu tidak pernah punya hutang luar negeri. Kalau kita ada yang tahu, Bu, Pak, ya, berapa hutang luar negeri kita? Nggak tahu jumlahnya. Nggak tahu jumlahnya. Konon katanya ya, karena kata salah satu menteri itu menyebutkan ya bahwa kalau dihitung sekarang ya, ternyata semua anak-anak kita sampai anak-anak kita kalau dibagi per penduduk ya, itu masing-masing kita untuk menghitung hutang luar negeri kita, itu sampai masing-masing kita punya kewajiban berapa setiap tahun? Punya 20 juta. Masya Allah. Masing-masing kita punya kewajiban seperti itu kalau dibayarkan masing-masing. Nah, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, kenapa kemudian Rasulullah ya benar-benar berhasil menjadi negara yang modern ya, disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah, sebagai sebuah negara modern yang luar biasa, dan kemudian ekonominya juga luar biasa, karena perjuangan itu adalah perjuangan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kemanfaatan fid dunya wa fil akhirah luar biasa. Maka ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutuskan Mus'ab bin Umair dan kemudian bisa mendakwahkan Islam ya, sampai kemudian keberhasilannya bisa kita sebut 99%, luar biasa. Tidaklah ada satu rumah yang dimasuki oleh Mus'ab bin Umair ya, kecuali mereka semuanya masuk Islam. Sehingga boleh dibilang ya, hampir 100% dari penduduk Madinah, selain Yahudi ya, selain Yahudi, itu semua dari mereka kemudian masuk Islam. Sehingga ibu bapak semuanya rahimakumullah, pembukaan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dari orang-orang Ansor di awal-awal, itu menjadi pembukaan yang luar biasa istimewa dan menjadi dasar akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dan juga sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berhijrah ke Madinah. Ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, karena itu pelajaran yang pertama tadi kita dapatkan bahwa
keberhasilan Rasulullah SAW untuk akhirnya benar-benar hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan menjadi penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk menyebarluaskan rahmat Islam, menyebarluaskan rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta alam. Itu yang pertama adalah adanya tauhid dan keimanan yang kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan berbagai macam ujian dan cobaan itu sesuatu yang pasti. Saya mau nanya kepada ibu dan bapak semuanya jamaah, mohon maaf. Orang non-Islam, ya, orang non-Islam atau kemudian kita sebut di kesempatan lain orang kafir, ya. Orang kafir itu ada atau tidak, Pak? Yang mohon maaf, yang miskin ada atau tidak? Orang kafir yang miskin ada atau tidak? Ada, ya? Ada, ya. Orang kafir yang miskin ada, yang kaya ada, ya. Yang kaya ada, yang miskin ada. Tapi yang miskin juga ada, ya. Orang kafir atau orang non muslim yang kehidupannya penuh ujian dan cobaan ada, Pak, Bu? Ada juga. Dan seperti itulah sesungguhnya kehidupan di dunia. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu isinya adalah ujian dan cobaan. Dan nanti yang membedakan adalah ketika orang itu muslim dan keislamannya semakin baik, maka berbagai macam ujian dan cobaan itu dijalani dengan penuh rasa syukur kepada Allah, penuh rasa ridho kepada Allah, penuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menikmati ujian dan cobaan itu dengan rasa ridho, dengan rasa syukur, bahkan dengan rasa tawakal kepada Allah, maka dia akan terasa nikmat saja. Kita ambil satu contoh dari 4 wanita, ya, 4 wanita yang derajatnya luar biasa istimewa di sisi Allah. Itu dalam Al-Quran disebutkan ada 4. Siapa saja, Pak, Bu? 4 itu dalam hadis kemudian ditegaskan 4 nama itu. Yang pertama adalah, kalau yang di masa Rasul berarti yang pertama adalah istri Rasulullah. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua putri Rasulullah. Siapa? Fatimah Zahra. Nah, itu 2. Yang 2. Nah, yang 2 itu masa sebelum beliau. Siapa? Imra'ata Fir'aun, ya, Asiyah, ya, bukan Aisyah, ya, Asiyah. Imra'ata istrinya Fir'aun, dan yang kedua adalah Maryam. Nah, kita ambil contoh tadi. Istri Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa durhakaannya luar biasa, sampai tega membunuh bayi. Setiap bayi laki-laki itu dibunuh oleh dia. Tapi ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, ya, termasuk tadinya dia cinta kepada istrinya. Namun kemudian ketika istrinya itu diketahui beriman kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Musa, maka akhirnya, ya, istri Firaun itu kemudian disiksa. Bahkan matinya itu dibunuh oleh suaminya sendiri. Nah, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, pada waktu penyiksaan itu, ya, ketika kemudian, ya, Asiyah imrata Fir'aun ini, istri Fir'aun ini kemudian disiksa, ya, yang luar biasa. Pada saat kemudian dia disiksa itu, ternyata istrinya itu tersenyum. Mengapa tersenyum? Karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa, ya, istri Fir'aun itu, ya, telah menyebutkan bahwa, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepadanya rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa tabarakallah. Nah, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan istimewa bahwa
ketika tadi perjalanan hijrah, begitu kemudian sudah ya kita mendapatkan pelajaran dari Rasulullah, mendapatkan nikmat yang luar biasa berupa Isra Mi'raj. Tapi ternyata ajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ya, dipanggilnya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, itu mendapatkan bahkan mendapatkan cacian, bertambah lagi ujian dan cobaan. Seperti itulah memang kaidahnya dalam kehidupan di dunia itu. Bagi Rasulullah SAW, Isra Mi'raj, bagi kaum muslimin, Isra Mi'raj adalah karunia yang luar biasa besar Allah kepada Rasulullah. Tetapi ternyata bersama dengan itu ujian dan cobaannya justru bertambah dari orang-orang kafir dan Quraisy. Maka ini membuat semuanya rahimakumullah ya. Jadi kita sudah mendapatkan pelajaran yang pertama, bahwa sejarah kehidupan Rasulullah SAW harus kemudian menancap di dalam diri kita, termasuk dalam kehidupan kita. Pasti dalam perjalanannya itu ada ujian dan cobaan. Tinggal bagaimana kita menyadari dan kemudian memandang dengan benar dari sisi Allah dan Rasulnya. Pahami bahwa berbagai macam ujian dan cobaan itu pasti akan dirasakan dan dilewati oleh umatnya Rasulullah SAW, oleh kaum muslimin, tergantung bagaimana kita melihatnya. Ketika kita menyadarinya dengan benar bahwa ujian dan cobaan itu adalah sesuatu yang pasti dalam perjalanan perjuangan kehidupan kita, dalam perjuangan menegakkan kebenaran, dalam perjuangan untuk menegakkan rahmatan lil alaminnya Islam, maka pasti kenikmatan itu akan kita rasakan bersamaan dengan perjuangan itu. Pada akhirnya nikmat-nikmat saja, enjoy saja. Maka ibu dan bapak semuanya rahimakumullah ya, pelajaran yang pertama dari sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian hijrah, itu yang pertama tadi adalah bahwa keimanan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat pertama dan utama yang harus menancap di dalam diri kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus semakin kokoh dan kuat. Itulah yang akan menjadi dasar bagi diri kita untuk bisa menikmati sejarah perjuangan dalam kehidupan kita. Berjuang sebagai orang tua, berjuang mendidik anak-anaknya, berjuang untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, berjuang untuk mengantarkan anak-anaknya bagi yang kung dan yang ki, yang sudah punya cucu ya, maka kemudian atau yang sudah punya mantu ya, dan kemudian sudah punya cucu, mengantarkan anak-anak dan cucu-cucunya untuk senantiasa kokoh dalam kebenaran dan kemudian menegakkan kebenaran. Maka Masya Allah wa tabarakallah, pelajaran yang pertama ini harus tertancap selalu di dalam diri kita, yakni kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, hal yang pertama yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Kita tahu semua orang-orang Madinah itu menunggu kedatangan Rasul. Ketika Rasulullah datang, semuanya menawarkan, tinggal di rumah saya ya Rasul, tinggal di rumah saya Rasul. Semua sahabat ya memberikan penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, sudah biarkan untaku ini yang menentukan di mana saya tinggal, karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya untanya kemudian memilih tempat milik dua anak yatim, dan dari situlah kemudian Rasulullah SAW membeli ya tanah yang dimiliki dua anak yatim, dan kemudian dibangun menjadi tempat tinggal Rasulullah dan Masjid Nabawi
yang Bapak Ibu sekalian ketika berhaji, berumroh itu tentu kemudian kita juga ziarah ke sana ya. Semoga jamaah barangkali mau rombongan ya, semoga pada kesempatannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berombongan ke sana. Sepertinya ada pengurus IKADI juga yang berhaji ya kali tahun ini. Berapa pengurus? Ada 2 atau 3 pengurus ya. Semoga ibu dan bapak semuanya, kita semuanya ya, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke sana semuanya. Dan ibu dan bapak semuanya, pelajaran yang kedua kita dapatkan dari perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali ternyata yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Setelah kemudian dan kita berharap dan berdoa selalu kepada Allah SWT, semoga ya IKADI alhamdulillah kajian rutinnya ini kita adakan di masjid. Ini juga sebagai upaya kita untuk meneladani Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga IKADI ya pada aktivitas dan agenda rutin, agenda utamanya adalah di masjid. Ini sebagai upaya untuk kita meneladani Rasul dan pada gilirannya nanti benar-benar mendapatkan karunia yang besar ya, nikmat yang besar dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa dalam perjuangan IKADI kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak semuanya rahimakumullah. Hal yang ketiga, saya lihat jam terus, kayaknya jamnya sudah bersegera ya. Nah, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, hal yang ketiga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau kemudian membangun masjid, dan itu menjadi pondasi terbangunnya masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya ada kajian rutin tentang As-Sirah Nabawiyah memang ya di beberapa jamaah. Nah, itu memang panjang ya, memang panjang. Sehingga tentu tidak cukup waktu ya untuk membahas secara detail bahasan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di kesempatan ini. Namun saya ingin memberikan catatan penting ya dan berharga dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kemudian akhirnya ya disepakati oleh para ulama, dan kemudian di masa Umar bin Khattab disepakati menjadi tahun barunya Islam ya, yakni tahun Hijriah ya. Itu bermula dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrah ini pula ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang ketiga pelajaran berharga yang kita akan dapatkan ketika kita melaksanakan hijrah dengan baik dan benar. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala persaudarakan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita pelajaran yang berharga ketika kita mengingat tahun baru Hijriah ini harus menjadi semangat kita, memperkuat semangat kita untuk meningkatkan kualitas dari ukhuwah Islamiyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebagai umat terbaik. Umat terbaik itu salah satunya adalah ya ikhwatun. Mereka semuanya saling bersaudara untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, pelajaran yang ketiga dari sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hijrah ini adalah sejauh mana kita benar-benar memahami dan mempraktekkan semangat dan praktek ukhuwah Islamiyah. Dan Masya Allah wa tabarakallah, berbicara tentang ukhuwah Islamiyah ini jamaah sekalian rahimakumullah, bagi muslim dan muslimah, ukhuwah Islamiyah ini selain manfaatnya pasti didapatkan ketika di dunia, ternyata di akhirat pun juga mendapatkan manfaat yang besar. Di akhirat itu ya,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu satu-satu, maksudnya sendiri-sendiri, itu hanya pada saat hisab. Hanya pada saat apa? Hisab. Pada saat hisab itu sendiri-sendiri, masing-masing. Tetapi sampai nanti setelah kemudian hisab, ya, masuk surga bahkan juga masuk neraka, itu ternyata sama-sama. Semuanya dipanggil zumaro dalam surat Az-Zumar itu, ya. Ketika kemudian masuk surga pun zumaro, bergiliran berombongan-rombongan. Masuk neraka pun juga zumaro. Sehingga ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, Rasulullah SAW menegaskan dalam sekian banyak hadis, salah satu dari keistimewaan dan kebaikan kualitas keimanan seseorang itu sejauh mana dia bisa berpegang teguh dan mempraktekkan ukhuwah Islamiyahnya. Sehingga dari sini pelajaran ketiga dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa, ya, di antara apakah kita ini gagal ataukah berhasil, maka, ya, syarat penting yang harus kita tancapkan di dalam diri kita kalau kita ingin keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mempraktekkan yang namanya apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita kepada sesama. Saya pada beberapa waktu yang lalu diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai Allah berikan kesembuhan yang luar biasa, ya. Nah, pada saat sakit seperti itu, ya saya nggak bisa melakukan apa-apa kecuali oleh keluarga, butuh orang lain. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa, ya, ketika kemudian kita tahulah bayi ketika lahir dia belum banyak bisa melakukan apa-apa, hal-hal kebutuhannya pun dia pasti dibantu oleh orang tuanya, dibantu oleh orang lain. Maka ini bahwa semuanya rahimakumullah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa ukhuwah Islamiyah ini menjadi syarat yang tidak boleh kita tinggalkan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Termasuk tentu kemudian agar gajian IKADI dan berbagai macam rencana-rencana amal-amal dan aktivitas-aktivitas istimewa dalam IKADI yang telah direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik, memberikan manfaat yang baik, ya. Itu tidak mungkin kecuali harus dilakukan dengan, ya, bersaudara. Harus dilakukan dalam ukhuwah, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam rangka kerjasama yang baik, ya, fid dunya wal akhirah. Ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, dan sejarah dari Rasulullah SAW tadi kita mendapatkan pelajaran berharga. Akhirnya ibu dan bapak, setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, maka semakin kuat dan kokohlah, ya, masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal yang ketiga yang kemudian ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, di antara muhajirin dan ansar setelah bersaudara, telah bersatu satu dengan yang lainnya, maka, ya, masyarakat bangsa dan negaranya kemudian dibangun berikutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hal itu Rasulullah SAW memberikan hal yang luar biasa istimewa, ya. Hal yang ketiga yang keempat, ya. Yang keempat yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mitsaqul Madinah Munawwarah, ya. Al-mitsaqul Madinah Munawwarah, kesepakatan bersama, ya, di masyarakat Madinah yang ada. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini menjadi pedoman kita bangsa Indonesia. Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah, para pendiri bangsa ini benar-benar mencontoh, ya, dalam
kesepakatan untuk membangun negara dan bangsa kita ini benar-benar mendapatkan pelajaran dari Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah, kesepakatan bersama di Madinah Munawwarah. Yakni di sana ada orang Yahudi, ada tiga kaum Yahudi yang besar, ya. Ya walaupun kemudian persentasenya tentu lebih kecil dibandingkan dengan Muhajirin dan orang-orang Ansor, ya, Aus dan Khazraj dan suku-suku di Madinah yang lainnya tentu lebih kecil. Tapi mereka termasuk 3 suku besar di Madinah. Nah, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, semuanya termasuk orang-orang Yahudi itu kemudian mereka sepakat dengan Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, kesepakatan bersama. Kalau di kita ya Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian Pancasila, ini menjadi kesepakatan bersama. Kalau kita baca dengan seksama, para pendiri bangsa ini kemudian ya bahkan kaum muslimin siap berkorban untuk kemudian menghapus 7 kata di sila yang pertama itu, ya. 7 kata di sila yang pertama pun siap untuk dihapus dalam rangka membangun kebersamaan di bangsa kita, di bangsa Indonesia ini. Ini sebenar-benar mereka semuanya mengambil pelajaran dari Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah, kesepakatan bersama di Madinah, dan itu pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, dari pelajaran yang berharga, ya, pelajaran yang keempat ini bahwa ya keberhasilan kita membangun kebersamaan kita dalam skala kabupaten, kemudian mungkin lebih tinggi lagi provinsi dan kemudian negara, ya. Kalau lebih kecil lagi mulai dari keluarga, kemudian rukun tetangga, ya, RT, RW dan seterusnya, ya. Semakin kemudian dari kecil sampai kemudian lebih luas lagi, itu akan bisa terrealisasikan rencana-rencana baiknya ketika dibangun dengan adanya Al-Mitsaq, kesepakatan bersama. Dan Al-Mitsaq ini ternyata dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pelajaran. Beliau memberikan pelajaran yang istimewa adanya Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah. Sehingga ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, ya, kalau di kita biasanya kalau ada masalah itu masya Allah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar. Mayoritas kita bangsa Indonesia ini kalau ada masalah biasanya ngapain dulu, Pak? Perang dulu? Enggak, ya. Enggak. Tetapi kalau ada masalah, mari kita bicarakan bersama. Ini masya Allah luar biasa. Kita musyawarahkan, kita surahkan secara bersama-sama. Maka kebersamaan kita di jamaah di IKD ini dan kemudian rencana-rencana aktivitas, ya, yang kita rencanakan untuk kebaikan dan meningkatnya manfaat dan kebersamaan kita di IKD, itu akan kita bisa dapatkan ketika kita komitmen kembali kepada Al-Mitsaq dan dari pelajaran dari Rasulullah, yakni Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, ya. Baik, ini membawa semuanya rahimakumullah. Itulah pelajaran yang keempat, dan saya tutup ya pelajaran yang kelima yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menguatkan dan mengokohkan semangat masyarakat, ya, bangsa dan negara yang dibangun oleh Rasulullah. Kemudian ya kita tahu berawal Islam ini dari satu, yakni dari Rasulullah. Kemudian berikutnya kepada orang kedua setelah yang beriman kepada Rasul siapa, Bu? Pak? Orang kedua siapa? Istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Dan orang yang ketiga siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Mus'ab bin Umar dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya. Masya Allah wa tabarakallah. Dari 4 orang ini kemudian terus bertambah sampai akhirnya menjadi masyarakat sebagai pemeluk agama terbesar di dunia ini. Masya Allah wa tabarakallah, ya. Itu semua jamaah sekalian rahimakumullah
kita dapatkan manfaat yang sangat besar dari 4 perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa tadi? 4. Yang pertama adalah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suku Aus dan Khazraj ketika sebelum hijrah. Dan kemudian yang kedua adalah membangun masjid. Yang ketiga Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Yang keempat adalah Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah. Nah, bagi kita berarti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kebersamaan, kesepakatan bersama. Dan terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa pastinya membangun komunikasi interaksinya terbaik kepada Allah dengan membangun masjid tadi, maka yang tidak kalah penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Madinah pada waktu itu sangat tergantung dan ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Karena itu, dan padahal pada prakteknya ekonomi yang dibangun oleh Yahudi itu banyak sekali berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Termasuk adalah berbagai macam praktek-praktek ekonomi yang penuh riba dan sebagainya. Maka Ibnu Bapak semuanya rahimakumullah, karena itu Rasulullah menguatkan masyarakat bangsa yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membangun pasar atau membangun ekonomi. Diawali dengan membangun pasar yang Bapak Ibu sekalian kalau ke Masjid Nabawi itu masih ada di sebelah kiri kalau menghadap ini dari sebelah kiri itu masih ada masjid pasar yang pertama kali dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Bapak semuanya rahimakumullah, pelajaran terakhir yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di samping 4 hal tadi, yang kelima adalah Rasulullah juga membangun ekonomi dari sahabat Nabi dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Bapak semuanya rahimakumullah, bersamaan dengan catatan waktu habis maka yang kelima, mari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah kita planning dari pertama sampai keempat tadi, kemudian kita sempurnakan dengan penguatan yang kelima, yakni kita membangun ekonomi yang sesuai dengan tata dan aturan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ibnu Bapak semuanya rahimakumullah, 5 langkah ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar perjuangan dan upaya-upaya untuk rahmatan lil alamin yang dibangun bersama dengan IKAIDI dan kita bersama dengan kita semuanya ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun untuk bisa mengantarkan kita mencapai keberhasilan fid dunya wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak semuanya rahimakumullah, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan barangkali. Cukup. Pas alhamdulillah Baik, Ibnu Bapak semuanya rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amaliyah kita di pagi hari ini diberkahi dan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وألف بين المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ودعاء مقبولا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usini wa iyyakum bittaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya beliau menggalakkan ukhuwah dan ini alhamdulillah kami telah berupaya dengan keras sesuai dengan takdiran yang tadi. Apapun siapapun golongan IKADI adalah saudara. Itulah takdiran. Sebelum ini ada sebuah kami minta waktunya sebentar 5 menit saja. Ini ada sebuah pengumuman dari Dewan Penasihat IKADI kepada Ustaz Muhammad Sobri, kami persilakan. Masyaallah. Masyaallah. Apa nih? Enggak, sabar, ada. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bisa Oke. Salam sarapan kita. Ya, saya berarti saya di Pulau Dia di Sari Masjid dan Tingkat di Surabaya. Takmir masjid yang menyebabkan pengurus IKADI. Itu tadi dalam pun kadang-kadang orang rusak isu pokok. Tapi ini penting. Jadi walaupun pengumuman kabar-kabar, maka saya tidak pulang selama program kita saya nonton. Ini program sunnah kenabian, Nabi Ibrahim saat ini korban kuatan sunnah apa? Saat ini korban haji atau malik sunatan. Ini sunnah yang Nabi Ibrahim kan korban haji terus hitam, ya. Nah, ini terus saya Nabi Muhammad. Semangatnya mangke seneng kali sunnah Nabi Muhammad. Itu syarat mlebu surga kan seneng murid-murid di sunnah Nabi Muhammad kali Nabi Ibrahim. Kaitannya kali sunnah, ini wonten kali program. Ini bagus sunnah masal lho, Ustaz masal. Program pertama sunnah permulaan, sunnah kalitan. Sunnah kalitan kita asli nanti di sunnah. Nomor kali sunnah perbaikan. Kaji kok opo iki sunat permak kok menawi kok pas riyen kok gak tepat kok minister kok sunat iki biasa di permak yang iki dan iki Bapak Ibu sekalian jamaah IKADI khususnya wabil khusus sing domisili wonten Kertosono wabil khusus didisikno sing paling parah wabil khusus sing domisili Kertosono, wabil khusus malih sing fuqara masakin, sing yatim, sing bungsunan. Mangke saged hubungi kula utawi pengurus IKADI mangke sunat gratis. Model sunate sunat smart plan nek mangke alate niku boten cocok, helme niku. Niku kula niku sunat smart plan lumayan larang 900 rupiah. Smart plan. Nah ini dia kalian ini. Ini selalu korban smart plan. Nah saat ini dengan teknologi kedokteran yang lebih modern ada perbaikan. Niku make sunate smart plan. Sing terbaru sing barang sunat langsung sornah niku.
Lho itu masuk bal-balan sakit. Ini lebih baik mari. Lah mangke pas helm ini gak cocok, mungkin opsi yang kedua niku model laser agak sedikit kayak sunat biasa. Maka monggo diketutulan sing fuqara masakin keluarga terdekat dicari sing sunat utawa pakne ditani malih tak yene di omah. Lho niki estu kula guyon tapi tenan Mas. Ibu niki setengah gak percaya. Ketok tulan nek tetang keluargane mboten dereng pun mboten enten telas nembe toko kanan kiri. Kok derenge pun mboten enten nembe mendal pun sampai lali kalau keluargane tonggo kanan kirine niku gedhe kualati. Gitu. Mangke nek wonten hubungi kula niki mboten masal jejer bareng mboten. Nek mergo sungkan baji sungkan mangke kula teraken piyambak. Tapi niki paket sunate tok mawon sing gratis. Mangke perkara sarung nggih sampeyan sarung dhewe, perkara klambi dhewe, perkara sangu dhewe. Mangke nek kula teraken kula sanggup tapi menyesuaikan balik. Sewayah-wayah selama program ini ada, monggo manfaati kali sesama. Khairukum anfa'uhum linnas. Api-apipun sing kei manfaat. Lah kula kei manfaat kabar-kabar. Sing nyunat boten kula malah wedi sampeyan. Dokter ahli di bidang. Niki boten pemantri dokter ahli di bidang. Sunat permulaan kali sunat perbaikan. Sing bapak-bapak niki model sing nomor kali perbaikan. Mengatakan informasi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan, ini informasi betul, bukan hoax. Maka 1, 2, 3 bertahap. Selama program masih ada kita layani. Pak Khalil Sunat, fakir miskin didahulukan. Fakir miskin soalnya bantu wong butuh niku mengena. Koyok macam tengah tim. Gitu. Tapi nek Pak nek gak butuh sampean paksa malah gak mengena. Sing butuh sing rusak sunate biyen perbaiki. Mengatakan fuqara masakin yang diutamakan. Fakir miskin pokoknya utawa wis sampai fikir gak iso sunat niku gak duwe. Demikian, terima kasih atas waktunya. Tadi saya mohon maaf, dan ini tidak usah ikat di depan saja, tapi kok untuk nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi pengumuman dari Ustaz Masyarakat tentang terkait kita. Sebelumnya tadi pengumuman bahwasanya infak celengan pada bulan Juli sebesar Rp620.000. Kami selaku pengurus lagi-lagi mengucapkan terima kasih. Dan bagi jamaah yang sebelum pulang, kami mohon untuk mengambil hidangan yang telah disediakan oleh panitia dan bisa menginfakkan untuk nasi bungkus. Jadi perlu diketahui ada 3 infak di KB. Yang pertama infak keliling, yang kedua infak kencelengan sedekah harian kita setorkan setiap bulannya. Bagi jamaah yang belum memiliki kencelengan tersebut bisa menghubungi panitia. Yang ketiga ada infak nasi bungkus. Mungkin kalau malu bisa nitip ke panitia atau membawa nasi bungkus sendiri. Demikianlah pengumuman dari pengurus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan diteruskan ke dalam majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf diumumkan kepada peserta juga yang mau mengambil sertifikat bisa menghubungi panitia di teras masjid. Bisa minta tolong dibuat wantem, wangel. Antum kok yo kangelan juga ternyata.
Alhamdulillah. Masya Allah. Putranya Ustaz Sabri. Alhamdulillah. Anu, udah nikah? Belum. Oh, belum. Lulus kuliah. Kuliah di mana sekarang? Al-Azhar. Al-Azhar. Oh, Masya Allah. Kebetulannya ketinggalan. Oh. Anu tahun berapa? Semester berapa? Sama lulus. Lulus tahun ini. Insya Allah. Oh, lulus tahun ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Pun, Oke. Ustaz. Siap. Kemarin kita suruh isi di sini. Oh, alhamdulillah. Gantinya Pak Sofi. Nggih. Nggih. Jazakallah. Nanti jam berapa acaranya? Kayaknya ada agenda lain. Oke. Saya apa? Oke. Makan dulu kan?